Kembali bagian firman Tuhan ini yang sudah disampaikan pada bulan Januari. Mudah-mudahan masih ingat ya. Pada bulan Januari yang lampau tentang tema yang sama, tentang kemurahan Tuhan. Bapak Gembala menyampaikan kepada kita belajar dari Daud. Nasihat yang disampaikan tentang Daud, bahwa Daud mengalami begitu banyak kemurahan Tuhan. Menurut Mazmur pasal 23, waktu itu kita renungkan pada bulan Januari. Jadi Daud mengalami kemurahan Tuhan, dan kita yang mengalami kemurahan Tuhan berarti kita ikut saja apa yang Tuhan mau. Jangan melawan, jangan bikin diri inti. Pasti masih ingat kalau ada clue-nya seperti itu, pasti ada yang masih ingat. Jangan melawan, jangan bikin diri inti. Ya. Lalu tetap percaya saja, meskipun situasi sulit, situasi susah, tetap percaya saja. Percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ada banyak situasi-situasi yang tidak nyaman yang Tuhan izinkan kepada kita di sepanjang tahun ini sampai dengan hari ini kita alami. Tapi sampai hari ini kita bisa tersenyum. Coba pandang kiri kanan, berikan senyuman yang manis dulu. Saya yakin bahwa karena Bapa kita murah hati, maka kita juga harus murah hati sama dengan Bapa kita, dengan cara kita mengasihi musuh kita. Kalau kita mengasihi orang yang terdekat itu gampang, tapi kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Itu orang yang murah hati karena Bapaknya murah hati. Dan saya percaya Tuhan mengizinkan kita, hari ini kita ada di hari yang ke-342, 23 hari lagi kita akan meninggalkan suka duka kehidupan kita di sepanjang tahun 2024 yang manis ini, apabila Tuhan mengizinkan kita lewat sampai dengan tanggal 1. Nah, hari ini dalam tema kemurahan Tuhan, kita akan belajar dari anak rohaninya Paulus yang namanya Titus. Ya, saya mengajak kita untuk buka surat Paulus kepada Titus. Surat Paulus kepada Titus, pasalnya yang ketiga, dan kita akan membaca pada ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yang sudah dapat, silahkan bilang amin. Ya, Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Sama-sama kita mulai dari ayat 1. Ya, kita mulai. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia.
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya atas firman Tuhan yang kita baca bersama. Saudara, Titus ini Rasul Paulus punya teman pelayanan, rekan sekerjanya Rasul Paulus, dan dia lebih banyak disebut di dalam firman Tuhan. Katakanlah Titus itu adalah anak rohaninya, dia rekan sekerja, anak rohaninya, dan daerah pelayanan daripada Titus menurut firman Tuhan adalah di Kreta, ya, sebuah pulau yang saya coba lihat di Alkitab kita, di belakang itu ada peta-peta. Sebuah pulau yang termasuk yang terbesar, di antaranya ada Pulau Siprus, ada Pulau Akaya, dan ada Pulau Rhodes di Laut Tengah di Yunani. Ini adalah tempat sejarah peradaban tertua bangsa Yunani. Kalau kita lihat, kita punya Alkitab di bagian belakang ada peta, atau bisa lihat pulau-pulau, termasuk ada Kreta di dalamnya. Paulus meninggalkan Titus di Kreta sebelum Paulus pergi ke tempat pelayanannya yang lain. Dan di Kreta ada banyak kondisi yang sulit yang dialami oleh Titus dalam pelayanannya. Dan di sana ada sikap dan pola hidup orang-orang yang mengaku mengenal Kristus, tetapi mereka tidak menunjukkan itu. Oleh karena itu di dalam Titus pasal 3, Paulus minta kepada Titus untuk mengajarkan kepada orang Kristen di sana bagaimana seharusnya perilaku umat Kristen terhadap pemerintah yang saat itu memerintah, dan juga kepada masyarakat yang ada di sekeliling mereka. Mengapa Paulus mau supaya Titus mengajarkan hal ini untuk umat Tuhan yang ada di Kreta? Karena ada dua alasan. Yang pertama, di Kreta itu kondisi umat Kristen di Kreta tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tahu dari mana? Kita bisa lihat di Titus pasal 1 ayatnya yang ke-10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Nah, di Titus pasal 1 ayat 10 dikatakan sudah banyak orang hidup tidak tertib. Bahkan penatua dan penilik jemaat tidak memberikan pengajaran yang benar dan tidak menjadi teladan. Titus pasal 11 tertera seperti demikian. Orang-orang semacam itu, ya, di sini perikopnya tentang tugas Titus di Kreta untuk menyampaikan syarat-syarat bagi penatua dan pemilik jemaat. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Kemudian ada lagi alasannya pada ayatnya yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Itu alasan yang pertama. Situasi yang terjadi di Kreta. Alasan yang kedua, di firman Tuhan yang tadi kita baca bersama pada ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Alasannya bahwa itu ayat 4, ayat 3, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan, kedengkian,
keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Jadi Paulus mau, dulu kehidupannya sama dengan apa yang disebutkan. Paulus mau ketika dia sudah mengalami kemurahan Tuhan, Titus juga sudah mengalami kemurahan Tuhan, maka orang-orang yang ada di Kreta juga harus mengalami kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, Paulus minta kepada Titus untuk menyatakan yang benar kepada umat Tuhan yang ada di Kreta. Nah, saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus, kondisi kehidupan di sekitar kita ada yang seperti jemaat di Kreta. Tetapi hari ini yang sama adalah kita yang dulu dan kita yang sekarang. Kita mengalami Kristotes, kemurahan Tuhan. Kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi karena ada orang-orang di sekitar kita yang juga mereka belum mengalami kemurahan Tuhan secara komplit, maka kita harus menjadi teladan bagi mereka. Kita juga harus memberitahukan kepada mereka, jangan kita saja yang diselamatkan, jangan kita saja yang mengalami kemurahan Tuhan, tetapi semua orang harus mengalami kemurahan Tuhan atau kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebagai orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita perlu melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus pada jemaat di Kreta. Kita lihat yang pertama, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus untuk dilakukan di Kreta supaya semua orang yang ada di situ mengalami kemurahan Tuhan. Pada Titus pasal 3 ayatnya yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ingatkan mereka agar mereka tunduk kepada pemerintah dan kepada semua lembaga yang berwenang, berlaku taat dan bersedia melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ini adalah terjemahan dalam bahasa sehari-hari. Saudara-saudara, di antara kita di tempat ini, kita pasti punya pilihan yang berbeda ketika pemilu kemarin. Ya, ada beberapa calon presiden, kita punya pilihan yang berbeda-beda. Tapi saat ini ketika yang kita pilih ternyata dia tidak terpilih, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti kebijakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan presiden yang terpilih. Ada yang beda pilihan, baku marah. Tapi ada juga yang pilihannya sama, baku cabut rambut. Karena pilih orang punya suami, pilih orang punya istri, juga bertengkar, ribut. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dua-duanya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sebelum saya memberikan contoh mengenai bagaimana kita harus mengikuti apa yang disampaikan sesuai dengan perintah firman Tuhan dalam Titus pasal 3 ayat 1, kita mau lihat dulu dukungan ayat yang sama untuk Titus pasal 1 ayat 3 ini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13, firman Tuhan berkata, tunduklah karena Allah, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi.
Kemudian Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka yang terpilih sudah pasti mereka yang ditetapkan oleh Tuhan. Mungkin kita tidak mau, kita tidak senang karena tidak sesuai dengan apa yang kita pilih. Menurut pandangan kita mereka ada kekurangan di kiri kanan. Tetapi kalau mereka terpilih, Tuhan mengizinkan mereka terpilih, mereka ditetapkan, maka setiap kebijakan mereka sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukannya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemerintah itu lembaga yang mengatur mengenai semua yang ada di negara kita. Semua aturan, baik aturan mengenai orang dengan orang, hubungan manusia dengan manusia, yang diatur di dalam ada hukum pidana yang mengaturnya, hubungan antar lembaga dengan manusia diatur dalam perdata, dan juga banyak undang-undang yang sudah dibuat, baik tentang politik, baik tentang pendidikan, baik tentang keuangan, baik tentang hubungan sosial, bahkan aturan lalu lintas. Kalau kita tunduk kepada Allah, kita tunduk kepada pemerintah, maka kalau mengendarai motor harus pakai helm. Tidak pakai helm baru nanti hujan terus minum air. Tiba-tiba hujan deras, jatuh. Kalau tunduk kepada Allah, kita harus tunduk kepada aturan pemerintah. Maka kalau peraturannya adalah seorang pengendara motor harus menggunakan helm, maka kita harus menggunakan helm. Dalam aturan pendidikan, dari undang-undang pendidikan ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, kemudian diturunkan di peraturan sekolah yang terkecil. Lalu ada aturan tata tertib anak-anak sekolah, kalau pergi ke sekolah rambutnya ada ukurannya, panjangnya berapa, harus di bawah, tidak boleh lebih daripada telinga. Ya jangan pergi ke sekolah dengan gondrong. Anak-anak sekolah harus belajar kalau taat kepada Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, taat kepada guru-guru di sekolah. Ada PR, harus bikin PR. Itu bukti bahwa kita mengalami kemurahan Tuhan, bukti bahwa kita mengasihi Allah. Taat kepada pemerintah bukan karena hanya aturan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Integritas sebagai anak Allah. Ketika kita mengaku kepada Tuhan, mengaku mengasihi Tuhan, maka kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wakil Allah. Pemerintah ada karena perkenan Allah. Entah mereka baik atau mereka buruk, Tuhan yang mengizinkan mereka berkuasa. Lalu bagaimana apabila ketika kita bekerja ada aturan yang memaksa kita mau dan tidak mau untuk tidak melakukan apa yang benar? Misalnya ada sisa lebih anggaran 1 juta, kalau kembali ke kas negara kan rugi. Bagaimana kalau kita tidak beli bensin tapi kita minta nota bensin 1 juta? Bolehkah kita lakukan seperti itu? Pada kenyataannya ada yang terjadi seperti itu. Daripada uang kembali ke kas negara, lebih baik bikin nota palsu, kasih bukti lengkap. Tapi itu tidak terjadi, itu fiktif. Yang namanya orang yang mengalami kemurahan Tuhan, kok tidak pakai kasih kembali? Kita harus bisa mempertahankan yang benar.
Ada dua bidan di Mesir yang tidak mentaati Firaun. Raja Firaun memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani di dalam Keluaran, menolong seorang perempuan Ibrani yang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya di Keluaran 1 ayat 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan anak itu waktu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Itu perintah dari Raja Firaun. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan mereka tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Firaun. Mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu firman Tuhan katakan ketika Raja Mesir memanggil bidan-bidan ini bertanya, kenapa kamu kasih tinggal dorang hidup? Kan saya sudah perintahkan, anak-anak perempuan dibunuh, anak laki-laki dibiarkan hidup. Mereka katakan bahwa mereka takut kepada Allah dan mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun. Ketika kita mengaku kepada semua orang mengaku kepada Tuhan bahwa aku mengasihi Tuhan, maka kita harus bisa mempertahankan yang benar. Sekalipun ada ancaman. Percaya ketika kita mempertahankan Tuhan, pasti Tuhan akan bela. Contoh yang lain ketika Daniel melanggar perintahnya Raja Darius. Raja Darius bilang dalam 30 hari tidak boleh ada yang menaikkan permohonan kepada dewa maupun kepada manusia yang lain kecuali hanya kepada Raja Darius. Tetapi apa yang dibuat oleh Daniel? Dia berdoa dalam satu hari berapa kali? Dia berdoa 3 kali dalam sehari. Dan dia dimasukkan ke gua singa. Orang kasih masuk dia dalam gua singa. Raja bilang, nanti kau Tuhan yang kau sembah dengan tekun itu nanti dia yang tolong kau. Seakan-akan Raja mengejek Daniel bahwa ada singa yang tunggu kau di dalam. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Daniel tidak mengikuti perintahnya Darius, Daniel mau terus berdoa kepada Tuhan. Daniel ada di gua singa, apakah dia diterkam oleh singa? Tidak. Tuhan mengantukkan mulut singa-singa itu. Ketika kita mempertahankan Tuhan, mungkin orang di sekitar kita tidak senang. Tetapi percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong kita. Tuhan akan hadir untuk membela anak-anaknya yang mau mempertahankan kebenarannya karena dia mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita belajar daripada apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus, bahwa di dalam kehidupan kita tidak hidup sendiri. Ada pemerintah yang mengatur tatanan kehidupan kita, baik pemerintah di tingkat terkecil, di tingkat RT, bahkan tingkat pusat. Kita diatur oleh berbagai macam tatanan aturan. Mengapa harus demikian? Karena semua orang punya kehendak. Kalau tidak diatur, masing-masing mau lakukan dia punya, maka dunia ini akan kacau. Harus diatur supaya semuanya bisa terarah. Paulus berkata kepada Titus, kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan. Paulus dan Titus dan kita semua, kita mengalami kemurahan Tuhan bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Allah bukan menilai itu. Allah melihat itu, tetapi itu karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita mengalami keselamatan. Manusia hidup di dalam dosa warisan yang dibawa sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan itu kita bawa sampai dengan hari ini.
ada terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Kita mengalami banyak kemurahan Tuhan yang dilimpahkannya kepada kita. Bagian yang kedua daripada surat Paulus kepada Titus mengenai apa yang harus disampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Kreta, karena mereka mengalami kemurahan Allah, karena mereka mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, karena mereka mengalami hidup yang baru. Yang kedua yang harus dilakukan, yang harus disampaikan oleh Titus kepada jemaat di sana adalah, kita akan lihat bagian yang kedua. Pada ayat yang kedua firman Tuhan katakan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Atau dalam terjemahan yang lain dikatakan, sampaikan kepada mereka supaya jangan menjelekkan orang lain, tetapi hidup damai dengan semua orang, dan mereka juga harus lemah lembut dan sopan terhadap setiap orang. Janganlah memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap setiap orang. Dan pada ayat yang ke-8 Paulus menasihati bahwa mereka harus tetap berbuat baik kepada semua orang, termasuk kepada yang menjahati mereka sekalipun. Tadi saya katakan di awal bahwa firman Tuhan katakan kita untuk mengasihi musuh, orang yang membenci kita, itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus kita balas? Kita mengasihi mereka, kita tidak perlu balas. Kita mendoakan mereka dan kita tetap memperlakukan mereka dengan baik, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan dan iblis tidak membonceng dalam situasi tersebut. Firman Tuhan katakan, jika seterumu lapar, berilah dia. Jika musuhmu lapar, berilah dia. Kalau dia lapar, berarti dia perlu makan. Kalau dia haus, berarti dia perlu minum. Dalam arti kita memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita sudah bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita pasti bisa lebih mengasihi lagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena ketika mengasihi Tuhan bukan hanya ucapan, tetapi bagaimana tindakan kita sehari-hari. Sebab hidup kita adalah seperti surat yang terbuka, surat Kristus yang terbuka. Biarlah orang lain boleh menemukan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan pada bagian yang ke-9, tetapi ayat yang ke-9, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan sisilah, percekcokan dan pertengkaran, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Kadang-kadang orang bicara kita yang korek masa lalu tersinggung. Akibat dari tersinggung, kemudian marah. Puji Tuhan, saya kemarin sedikit mengalami situasi yang kurang nyaman, yang namanya mama dengan anak. Tetapi ada sedikit gesekan, tetapi puji Tuhan, malam hari kami melakukan rekonsiliasi. Hal ini tidak bisa ditinggalkan berlarut-larut, karena nanti ada satu oknum yang tidak senang. Dia akan ingatkan kita besok atau lusa, kemarin dia bicara kok
hal yang tidak baik. Mulai kita terima, kita mulai rasakan, mulai sakit hati, pikiran mulai merancang sesuatu, keluar perkataan yang menyakitkan orang lain, atau jari ini mulai bikin WA. Sekarang suami istri kalau tersinggung di depan anak-anak ada baik-baik, tapi di WA itu mulai waktu cerita panjang lebar, menyampaikan aspirasi karena jangan sampai anak tahu. Tetapi itu tidak ada di sini, ada di tempat lain. Orang-orang yang mengalami kemurahan Tuhan, orang-orang yang mengalami kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita atas pekerjaan Roh Kudus, orang-orang yang mengalami hidup baru, maka dia harus menjadi saksi, membawa orang lain masuk dalam keselamatannya Allah. Dengan cara kita mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya aturan pemerintah, anak-anak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh organisasi terkecil di dalam rumah. Papa dan mama buat aturan, anak-anak harus mengikutinya. Dan sebisa mungkin kita menghindari pertengkaran, sebisa mungkin kita menghindari percekcokan, karena tidak ada untungnya di sana. Sebab ada singa yang dalam tanda kutip adalah oknum yang tidak senang apabila damai sejahtera dialami oleh anak-anak manusia. Dia mau supaya semua orang hidup dalam pertengkaran, semua orang hidup dalam percekcokan. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengalami kemurahan Tuhan, dia tahu bagaimana dia harus bersikap. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sehingga hidup kita menjadi bernilai, hidup kita menjadi berdampak bagi orang lain, dan kita dapat menunjukkan kasih Allah yang kita terima di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, membawa orang lain untuk hidup dalam kemurahan Tuhan. Hendaklah kita semua murah hati karena Bapa kita adalah murah hati. Tuhan Yesus menolong kita. Saya kembalikan. Baik, kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan menolong kita supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kebenaran firman Tuhan melalui surat Paulus yang disampaikan kepada Titus. Dan kita mau menutup perenungan firman Tuhan ini, saya rindu kita sama-sama menyanyikan pujian Ku Terhubung Denganmu, karena hanya dengan terhubung dengan Tuhan saja kita bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus melekat kepadamu sehingga kami dapat melakukan semua perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Biarlah kami menunjukkan integritas kami sebagai anak Allah. Hidup kami tidak mempermalukan Engkau Tuhan. Kami melakukan semuanya Bapa yang Tuhan mau, yang tertulis di dalam kehidupan kami. Kami lemah Tuhan, tetapi kekuatan daripada-Mu lah saja yang dapat menolong kami untuk melakukan semuanya. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku demi lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal
Ketika kami terhubung dengan Engkau, baru kami bisa melakukan semua kehendak-Mu. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami menjadi seperti surat Kristus yang terbuka. Karena ketika kami taat kepada Tuhan, kami taat pada semua aturan yang berlaku di sekitar kehidupan kami. Kami taat kepada orang tua kami. Kami taat kepada semua aturan di mana kami ada. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjaga hati kami. Sebisa mungkin kami menghindari percekcokan yang terjadi di antara kami. Sebisa mungkin kami tidak berlama-lama di dalam konflik atau perselisihan. Kasih Kristus mengikat kami. Dimanapun kami pergi dan melangkah, kami membawa kasih-Mu. Dimanapun kami berada, sinar kemuliaan Allah terpancar di dalam kehidupan kami, sebagai bukti bahwa kami mengalami kemurahan-Mu, sebagai bukti bahwa kebaikan-kebaikan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba menyampaikan dalam keterbatasan, tetapi hamba percaya hikmat Allah yang tidak terbatas akan menerjemahkan bagian firman Tuhan ini kepada kami semua, kepada umat-Mu dan kepada hamba-Mu sendiri, untuk melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini terus terngiang-ngiang dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berbicara, biarlah Tuhan terus yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang bersyukur akan kebenaran firman Tuhan ini, mari sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan kepada Ibu. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan yang terbaik. Jika Bapak Ibu belum mengambil amplop berada di bagian belakang di atas meja, bisa diambil. Jika sudah menyiapkan, kita boleh mengangkatnya dengan tangan kanan. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kembali kami datang kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami membawa setiap persembahan kami, persepuluhan kami, bahkan pengucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biar Engkau Allah senantiasa menerima setiap persembahan kami, dan biar persembahan yang kami beri boleh berguna dalam pelayanan kami secara khusus dalam
cuma Tuhan kita yang kasih karunia. Kami juga berdoa kiranya Tuhan mengembalikan segala berkat bagi setiap tangan-tangan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa menyerahkan setiap pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan oleh setiap umat Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati. Lebih daripada itu Tuhan, kami ingin memberikan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan di dalam kotak yang ada di depan. Sambil persembahan kita beri atau kita bawa ke depan, kita nyanyi pujian Bila Topan Keras Melanda. Bila putus asa dan letih lesu,
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat setiap kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan sungguh-sungguh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pilkada yang boleh berlangsung dan terus dalam proses penghitungan suara. Kami berdoa bahwa siapapun yang terpilih semuanya daripada Tuhan, dan biarlah kami semua yang menang bisa menghargai yang kalah, dan yang kalah bisa menghormati yang menang, dan semuanya boleh bersatu bersama-sama untuk boleh membangun setiap daerah di tempat mereka memilih masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap para penyelenggara supaya mereka juga bisa melakukan tugas mereka dengan baik dan jujur. Kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang di sepanjang minggu ini berulang tahun, biarlah berkat damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup mereka. Bahkan bagi jemaat-jemaat yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap proses pembangunan yang sedang berlangsung. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah memulainya, maka Tuhan terus akan menolong kami untuk bisa menyelesaikan gedung gereja ini. Kami juga berdoa untuk tanah di sebelah gereja. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tanah itu Tuhan akan memberikan kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk serangkaian kegiatan selama sepekan. Kiranya Tuhan terus menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami tibakan di rumah dengan selamat. Mari umat Tuhan arahkan tangan-Mu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak kuat, terima kasih. Amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Silakan mengambil waktu sejenak. Ya, baik, sebelum saya menyerahkan kepada sekretaris, ada beberapa pengumuman ya.